Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Arwana Ningtyas, Sarjana Komputer, Magister Computer Science, dosen program studi Teknologi Informasi Universitas Aisyah Yogyakarta. Pada kesempatan ini, saya akan menyajikan video tentang penjelasan rencana pembelajaran semester mata kuliah basis data. Video ini digunakan sebagai syarat untuk pengajuan sertifikasi dosen pada tahun 2021. Mata kuliah ini memberikan pemahaman dan penguasaan mengenai konsep basis data untuk menganalisa, merancang, membangun, dan mengelola basis data. Mata kuliah ini difokuskan pada yang pertama, model data relasional, yang kedua, teknik pembentukan basis data dan normalisasi, yang ketiga, penggunaan bahasa query untuk pencarian, pengurutan, penyaringan, penghapusan, dan update data. Metode yang digunakan untuk menyampaikan bahan kajian tersebut antara lain, yang pertama adalah small group discussion, case study, discovery learning, self-direct learning, cooperative learning, collaboration learning, contextual learning, dan project-based learning. Untuk mengetahui capaian yang didapatkan mahasiswa, maka dilakukan penilaian seperti pembuatan karya ilmiah atau makalah, presentasi, keterampilan psikomotorik, dan ujian tertulis. Kemampuan yang diharapkan untuk mata kuliah basis data ini yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip-prinsip dasar dalam pengembangan basis data. Selain itu, mahasiswa juga mampu menguasai konsep, mengidentifikasi dan merancang basis data yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Selanjutnya, mahasiswa mampu mengimplementasikan rancangan tersebut ke dalam DBMS atau Database Management System. Selanjutnya, kemampuan yang diharapkan adalah mahasiswa mampu menguasai aktivitas-aktivitas dalam pengelolaan basis data seperti perencanaan, analisis, perancangan, implementasi, perawatan, dan pengamanan. Mahasiswa juga mampu menguasai teknik yang sesuai dengan pengelolaan basis data, seperti teknik backup dan recovery, replikasi dan pengamanan basis data. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu menjelaskan dari arsitektur basis data tersebut. Beberapa materi pembelajaran yang akan dibahas dalam basis data ini antara lain yang pertama adalah konsep dari basis datanya, lingkungan basis data, model data relasional, kemudian kita akan mengenal sedikit tentang aljabar relasional dan kalkulus relasional, kemudian menuju ke normalisasi dan desain basis datanya serta ERD atau entitas relational diagram. Selanjutnya, setelah menguasai desain basis data, akan dikenalkan konsep SQL, Data Definition Language, Data Manipulation Language, query, dan perencanaan basis datanya, serta implementasi. Untuk sistem pembelajaran akan dilakukan secara sinkronis menggunakan Google Meet ataupun asinkronis menggunakan lensa Unisa. Interaksi antara dosen dan mahasiswa akan dilakukan tatap muka teori, praktikum, dan belajar struktur secara online. Sistem penilaian mata kuliah basis data ini terdiri dari dua, yaitu bentuk tes dan non-tes. Bentuk tes nanti akan berupa soal pilihan ganda yang akan dilaksanakan pada ujian tengah semester. Bentuk tes yang lain untuk ujian akhir semester adalah soal esai yang akan dikerjakan oleh mahasiswa. Bentuk lain adalah presentasi dari tugas yang telah diberikan dan dikerjakan mahasiswa untuk mencapai capaian mata kuliah basis data tersebut. Sistem penilaian dalam bentuk non-tes yaitu menilai sikap dan soft skill mahasiswa selama pembelajaran teori maupun praktikum.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di teori basis data. Untuk kali ini kita masuk ke teori basis data yang kedua, yaitu lingkungan basis data. Jangan lupa untuk berdoa dulu sebelum belajar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kemudian untuk learning outcome pada pertemuan kedua ini tentang lingkungan basis data adalah harapannya teman-teman bisa menjelaskan tentang lingkungan basis data. Lingkungan basis data itu apa saja sih? Lingkungan basis data itu apa sih? Gitu kan ya. Kemudian adalah lingkungan yang menyediakan pemakai melalui suatu pandangan abstrak mengenai data dengan menyembunyikan detail dari bagaimana data disimpan dan dimanipulasi. Jadi lingkungan basis data itu apa saja? Tadi yang saya sebutkan di awal. Yang pertama ada arsitektur basis data, kemudian model data, dan kamus data. Arsitektur basis data sudah sedikit saya singgung di pertemuan sebelumnya. Mungkin ini akan saya bahas lagi lebih detail. Arsitektur basis data itu ada 3 level, atau 3 tingkatan. Yang pertama adalah tingkatan eksternal atau view level. Yang kedua adalah tingkatan konseptual atau logical level. Kemudian yang ketiga adalah tingkatan internal atau physical level. External level itu atau view level tadi itu cara pandang secara eksternal hanya terbatas pada entitas, atribut, dan relationship. Apa entitas, apa atribut, dan apa relationship? Ini adalah yang menjadi komponen poin-poin penting dari entity relational diagram yang nantinya akan menjadi suatu database. Level eksternal ini hanya bisa melihat atau hanya tahu saja itu apa, seperti itu, dan bagaimana menggunakan itu semua. Kemudian untuk tingkat eksternal lainnya adalah level abstraksi data tertinggi yang menggambarkan hanya sebagian saja yang dilihat dan dipakai dari keseluruhan database. Hal ini disebabkan beberapa pemakai database tidak membutuhkan semua isi database itu tadi. Makanya semua yang ada di database itu tidak perlu terlihat oleh pihak eksternal. Jadi hanya bagian-bagian tertentu yang dia butuhkan saja. Jadi misalnya seperti bagian keuangan. Ya, keuangan tidak akan mengakses data KRS. Keuangan hanya akan mengakses data mahasiswanya sudah bayar SPP atau belum. Kemudian yang dimaksud dengan user atau pemakai di sini adalah contohnya adalah programmer, user, dan database administrator. Jadi programmer juga ada salah satu sebagai user atau pemakai. Karena apa? Dia nanti saat mengcoding, melakukan coding untuk sistem, dia juga akan mengakses data. Nah, itu makanya dia disebut pemakai. Kemudian kalau untuk yang user atau user biasa atau pemakai seperti kita, misalnya kita menggunakan sistem informasi manajemen terpadu itu untuk mahasiswa, itu ada kita sebagai user pengguna biasa. Kemudian kalau untuk database administrator ini nanti mengelola bagaimana database itu disimpan, digunakan, dan lain-lain. Kemudian setiap user mempunyai bahasa yang sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kayak seperti tadi, untuk user biasa ya kita hanya memakai sistem, diklik seperti kita tidak menggunakan database, padahal klik-klikan yang kita lakukan itu adalah hasil dari pengolahan database yang dibuat programmer agar mudah kita pakai karena kita sebagai pengguna biasa. Tapi kalau untuk programmer dia nanti akan mengakses dengan bahasa pemrograman lain, misalnya seperti Java, PHP, atau yang lainnya. Kemudian untuk level eksternal ini, user dibatasi pada kemampuan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan aplikasi basis data. Kemudian kita masuk ke level yang kedua, yaitu tingkat konseptual. Di dalam konseptual itu adalah atau tadi logical view ya. Logical view itu menghubungkan antara view level dengan physical level atau konseptual ini menghubungkan antara internal dan eksternal. Hal-hal yang digambarkan dalam konseptual ini adalah semua entitas berserta atribut dan hubungannya. Jadi apa yang dilihat atau yang digunakan user biasa tadi akan digunakan juga di konseptual ini, hanya dia akan ada tambahan batasan data, informasi semantik tentang data, keamanan, dan integrasi informasi. Tingkatan konseptual tadi menggambarkan data apa yang disimpan dalam basis data dan hubungan relasi yang terjadi antara data dari keseluruhan basis data. Jadi ERD-nya tadi itu akan ada di tingkat konseptual seperti di sini. Kemudian memperhatikan data apa sebenarnya secara fungsional disimpan dalam basis data dan hubungannya dengan data yang lainnya. Jadi ERD, terhubungan ERD nanti. Kemudian pemakai tidak memperdulikan kerumitan dalam struktur level fisik lagi. Penggambaran cukup dengan memakai kotak, garis, dan hubungan secukupnya.
Jadi dalam level fisik tadi bukan di ranahnya konseptual, itu nanti akan di ranahnya fisik. Kemudian ini yang di level yang ketiga atau level fisikal atau tingkat internal, dia menggambarkan bagaimana data disimpan secara fisik dan ini adalah level paling rendah ya. Jadi misal kita memiliki data mahasiswa, pada level fisik data mahasiswa dipandang dengan memperhatikan bahwa data tersebut ada atribut nama yang disimpan sepanjang 20 byte. Itu tidak akan di tingkat di level internal atau di tingkat internal ini akan memikirkan cara fisik tentang penyimpanan tadi. Jadi misalnya mahasiswa, nama mahasiswa sepanjang 20 byte, kemudian tanggal harus date, seperti itu. Untuk di konseptual tadi tidak memikirkan seperti ini gitu ya. Kemudian tingkat internal memperhatikan beberapa berikut ini. Yang pertama adalah alokasi ruang penyimpanan data dan indeks. Kemudian deskripsi record untuk penyimpanan. Kemudian yang ketiga penempatan record. Yang keempat adalah penempatan data dan teknik enkripsinya seperti apa. Ini gambaran yang tadi. Di sini, di sini di penyimpanan database ini adalah bagian yang physical level. Nah, kemudian untuk yang database management system dan OS access method ini adalah yang bagian logical atau konseptual atau logical. Kemudian untuk yang pemakai di sini baru dia adalah view level. Gambarannya seperti ini, jadi paling rendah adalah physical, kemudian yang di tengah adalah konseptualnya, yang membuat konsep dari database ini seperti apa, kemudian pemakainya adalah view level. Kemudian kita masuk ke lingkungan basis data yang kedua, yaitu model data. Model data adalah sekumpulan tool konseptual untuk mendeskripsikan data, relasi-relasi antar data, semantik data, dan konsistensi dan constraint. Model data ada dibagi tiga, yaitu model data berbasis objek, model data berbasis fisik, dan model data berbasis record. Kita akan bahas satu persatu dari tiga model data ini, nantinya yang akan dibagi lagi. Seperti contohnya model data berbasis objek. Di sini akan dicontohkan yang pertama entity relational model. Kemudian ada semantic model dan ada binary model. Nah, nantinya ini tiga model ini adalah yang berbasisnya objek. Apa yang digunakan adalah objek. Nah, kemudian selanjutnya adalah model data berbasis record. Jadi kalau record itu nanti ada tiga juga, yaitu hierarchical model, network model, dan relational model. Kalau untuk berbasis fisik, dia ada unified model dan frame memory. Kita bahas satu persatu dari objek dulu. Kalau objek itu adalah himpunan data dan prosedur relasi yang menjelaskan hubungan antar data dalam suatu basis data berdasarkan objek datanya. Jadi setiap objek berisi nilai yang disimpan dalam variabel instan, di mana variabel melekat dengan objek itu sendiri. Kemudian metode operasi yang berlaku pada objek yang bersangkutan, metodenya. Objek-objek yang memiliki tipe nilai dan metode yang dikelompokkan dalam satu kelas ini di sini mirip dengan abstrak pada bahasa pemrograman. Kemudian send a message-nya, sebuah objek dapat mengakses data sebuah yang lain hanya dengan memanggil metode dari objek tersebut. Ini contoh dari object based model tadi yang pertama adalah entity relationship model. Model ini untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek. Kemudian di sini ada basis data tentang hotel. Jadi hotel entitinya yang bersegi panjang ya. Bersegi panjang ini ada trans hotel, jenis kamarnya, pesanannya gimana, ada tamu, ada menu restonya, jenis menunya apa saja. Kemudian dihubungkan dengan tadi apa istilahnya diamond yang menghubungkan antar himpunan entity. Jadi antara himpunan entity satu dengan yang lain itu bisa terhubung menggunakan diamond, yang ini disebut relationship. Jadi hubungan antara dua ini relationship-nya apa? Kemudian
Yang terakhir adalah garis. Garis ini yang menghubungkan antara entitas dengan relasi dengan entitas. Gambarannya seperti itu ya. Kemudian yang elips tadi adalah atribut. Atribut ini adalah nanti yang akan menjelaskan tentang si entitas tadi. Kemudian semantik model. Model yang kedua dari objek model ya, yaitu hampir sama dengan entitas relationship model. Perbedaannya adalah kerelasian antar objek tidak dinyatakan dengan simbol tetapi secara semantik atau kata-kata. Nah, seperti ini. Kemudian contoh yang model yang ketiga dari objek model tadi adalah binary model. Model data yang diperluas definisi dari entity, bukan hanya atributnya tapi juga tindakan-tindakannya. Jadi ada one to one to many to many. Jadi hubungannya dinilai dia antar satu ke satu, satu ke banyak, banyak ke satu ataupun banyak ke banyak. Contohnya binary seperti ini. Kalau teman-teman masih ingat tentang himpunan, nah ini dia. Ada himpunan yang one to one. Jadi setiap elemen yang ada di A itu berhubungan hanya dengan satu elemen yang ada di B. Sebegitu lainnya, tidak ada yang double. Beda lagi dengan one to many. Kalau one to many dia satu anggota himpunan di A berhubungan dengan dua atau lebih di himpunan B atau sebaliknya. Jadi one to many to one itu hanya sebutan himpunan mana yang duluan yang disebut, seperti itu. Kemudian kalau untuk many to many, jadi setiap himpunan satu di A berhubungan dengan banyak di B, dan sebaliknya satu di B juga berhubungan banyak dengan di A. Ini namanya many to many. Ini gambarnya seperti ini. Atau ada gambaran lain adalah ini dengan antar dua himpunan, kalau yang ini antar himpunan sendiri. Begitu. Kemudian selanjutnya yaitu network model. Di network model ini mirip dengan hierarchical model, di mana data dan hubungan antar data direpresentasikan dengan record dan link. Bedanya hanya pada susunan record dan link, yaitu network model menyusun record dalam bentuk graf. Gimana bentuk graf? Di sini dijelaskan dulu. Saya jelaskan dulu. Data dalam model jaringan direpresentasikan dengan sekumpulan record. Dan relasi antar data dipresentasikan oleh record dan link. Link dipandang sebagai pointer. Record diorganisasikan sebagai graf. Model ini hampir sama dengan model hierarkis. Perbedaannya pada model ini, satu anak bisa mempunyai lebih dari satu orang tua. Nah, yang ini tadi beda dengan yang hierarkikal ya. Kalau hierarkikal itu satu anak hanya boleh punya satu orang tua. Dan satu orang tua boleh punya satu anak dan lebih, boleh banyak anak. Tapi kalau di network model ini, satu anak bisa punya banyak orang tua dan satu orang tua bisa punya banyak anak. Jadi istilah orang tua dalam model jaringan disebut sebagai pemilik, sedang anak disebut sebagai anggota. Jadi contohnya network seperti ini. Jadi parent-nya Badu itu sebagai parent punya anak SBD dan kalkulus. Tapi SBD tadi juga nantinya akan punya orang tua yang bernama Fulan. Begitu. Kan kalau yang di hierarkikal tadi, kalau Badu ya harus punya sendiri sistem basis data dan kalkulus, dan Fulan juga sistem basis data dan kalkulus. Jadi kalau yang hierarkikal tadi di sini punya Fulan ada kotaknya lagi. Dengan SBD lagi ini. Begitu. Ini untuk yang hierarkikal. Jadi larinya tidak ke sana tapi ke sini. Tapi karena ini SBD sama, makanya di network model dia diarahkan ke sini. Gitu. Nah, seperti ini. Contohnya lain yang lain. Tadi ada universitas, kemudian fakultas. Fakultasnya bisa akses dosen, bisa akses mata kuliah. Nah, mahasiswanya bisa ambil registrasi dan lain. Kemudian relational model. Ini adalah menjelaskan hubungan antar data dalam basis data dengan merepresentasikannya dalam bentuk tabel yang terdiri dari record dan kolom. Model ini banyak digunakan dalam pemodelan dan perancangan basis data. Konsep dan terminologi yang digunakan mirip dengan kondisi real yang dihadapi oleh pemakai sehingga mudah dipahami. Gambarnya seperti ini, relational model seperti tabel biasa ya. Nah, ini yang nantinya akan kita pelajari. Jadi tabel mata kuliah,
kemudian tabel fakultas sendiri, kemudian dengan record-recordnya, mahasiswa, dosen, dan registrasi. Kemudian kita masuk ke model yang terakhir, tadi ada objek, kemudian ada objek, ada record. Nah, sekarang yang terakhir adalah physical. Physical ini hubungannya nanti pada digunakan untuk menguraikan data di tingkat internal. Jadi nanti model ini adalah yang dipakai di internal atau saat penyimpanan nanti. Data-data dalam basis data disimpan dalam media penyimpanan secara fisik. Model ini jarang digunakan karena kerumitan dan kompleksitasnya yang justru menyulitkan pemakai. Digunakan untuk menjelaskan kepada pemakai bagaimana data-data dalam basis data disimpan dalam media penyimpanan secara fisik yang lebih berorientasi pada mesin. Pada model ini terdapat beberapa model, yaitu Unifying Model dan Frame Memory. Tadi untuk model-model data, nanti yang akan kita pakai adalah yang relationship, data relasional. Kemudian kita masuk ke kamus data. Apa kamus data? Yaitu suatu daftar data elemen yang terorganisir dengan definisi yang tetap dan sesuai dengan sistem, sehingga user dan analis sistem mempunyai pengertian yang sama tentang input, output, dan komponen data store. DBMS atau Database Management System memberikan fasilitas data dictionary atau kamus data untuk mendefinisikan nama-nama, rincian data, dan format penyimpanannya. Yang pertama, kemudian kegunaannya dari kamus data. Yang pertama adalah tahap analisis sebagai alat komunikasi antara analis sistem dengan pemakai sistem tentang data yang mengalir di sistem. Jadi nanti teman-teman harus kalau menjadi seorang analis, teman-teman harus bisa mengkomunikasikan dengan pemakainya. Jangan seenaknya teman-teman mau membuat, aku mau buat ini kok tanggalnya sesuai formatku aja, nggak bisa. Kita harus tanyakan ke pemakai, dia menghendaki untuk format yang seperti apa, date itu mengalir di sistem, apakah tadi yang bulan tahun, tanggal bulan tahun, bulannya pakai kata-kata atau hanya angka saja, seperti itu. Itu nanti akan keluar di kamus data. Kemudian pada tahap perancangan sistem digunakan untuk merancang input, laporan, dan database. Isinya kamus data, yang pertama ada nama arus data, aliasnya atau nama lain, bentuk data, ya laporan tercetak, tampilan di layar monitor, variabel atau yang lain-lain. Kemudian ada arah arus data, penjelasannya tentang arus data, periodenya, kapan diinput, kapan diproses, kapan laporan dihasilkan. Kemudian volumenya, banyaknya rata-rata arus data dan mengalir dalam satu. Kemudian struktur data, ada item-item apa saja yang dari arus data yang mengalir. Notasinya seperti ini, ada notasi sama dengan, itu terdiri dari, sama dengan, terbentuk dari, kemudian plus itu dan, dalam kurung biasa itu opsional, dalam kurung kurawal itu iterasi atau pengulangan, kurung siku itu alternatif pilihan, bintang 2 komentar, add itu identifier 1 data store, kemudian garis tegak itu pemisahnya, alias itu nama lain dari suatu data. Contohnya kamus data seperti ini. Ini yang dicontohkan adalah model data relasional. Jadi ada entitas mahasiswa, entitas kuliah, dan entitas dosen. Antar entitas dihubungkan oleh relasi. Entitas mahasiswa dan kuliah dihubungkan oleh relasi mempelajari. Kemudian entitas kuliah dan dosen dihubungkan dengan entitas mengajar, dihubungkan dengan relasi mengajar. Jadi mahasiswa mempelajari kuliah atau dosen mengajar kuliah. Kemudian untuk kamus datanya adalah, jadi entitas mahasiswa itu terdiri dari 3 atribut, yaitu atribut nomor mahasiswa, nama, dan untuk kurung kurawal tadi adalah untuk himpunan ya, iterasi atau pengulangan. Jadi nanti himpunan yang ada yang itu ada nomor mahasiswa, nama, dan begitu seterusnya, kuliah, dosen, mempelajari, dan mengajar. Ini adalah fungsinya kamus data. Jadi dia menjelaskan, di entitas mahasiswa ini terdiri dari atribut nomor mahasiswa, nama, dan alamat. Mungkin itu. Kemudian ini ada contoh tugas, silahkan dikerjakan. Nanti di gambar aja pakai tangan nggak apa-apa. Nanti silahkan teman-teman kemudian mencontohkan gambar itu ke 3 model berikut. Ada relasional, hierarki,
modern network. Nanti gambar di kertas, kemudian difoto, silahkan diupload ke forum diskusi kita ya. Nanti dibuatkan topiknya ya. Nanti kita bahas melalui forum diskusi. Itu ini untuk referensinya. Kemudian tuh kita sudahi untuk topik kedua ini, untuk materi kedua ini dengan doa sudah belajar. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'a wa arinal batila batila warzuqna tiba'a. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran sehingga kami dapat mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami kejelekan sehingga kami dapat menjauhinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.